Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Devi Wahyu Rahmadani dengan NIM 2301080027 dari Universitas Negeri Semarang. Di era digital ini, kita setiap hari disuguhkan banyak sekali informasi di media sosial, tapi sayangnya tidak semuanya benar. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang fenomena banyaknya konten hoaks dan fitnah di dunia maya, serta bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Yuk kita mulai dengan mengenali apa itu hoaks. Hoaks adalah berita palsu atau informasi menyesatkan yang sengaja dibuat agar orang lain percaya dan bereaksi. Biasanya, hoaks disebarkan melalui media sosial, grup chat, atau situs tidak resmi. Tujuannya bisa bermacam-macam, mencari sensasi, menyebar kebencian, bahkan mempengaruhi opini publik. Teman-teman, menurut data Kementerian Kominfo, setiap tahun ditemukan ribuan konten hoaks di Indonesia. Isunya beragam, mulai dari kesehatan, politik, agama, bahkan berita selebriti. Contohnya berita palsu tentang vaksin atau pesan berantai di grup WhatsApp yang isinya memprovokasi. Fenomena ini bisa menimbulkan kebingungan, kepanikan, bahkan perpecahan di masyarakat. Ya Lady, memang disayangkan sekali bahwa teknologi media sosial lebih tepatnya digunakan untuk hal-hal yang negatif ya saat ini. Memang banyak sekali turunan-turunan produknya, salah satunya adalah menebar kebencian, begitu informasi-informasi yang bohong, sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita yang mereka dapatkan, kemudian men-share-nya lagi, membagikan ke orang lain sehingga menjadi banyak begitu yang terpancing emosinya. Nah, ini Anda harus hati-hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan, begitu melanggar peraturan, kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum. Nah, kita akan lihat pernyataan dari Kominfo berikut ini. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka. Menurut peneliti Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati, berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan, di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian.
Mereka merupakan anggota tim inti Muslim Cyber Army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama, kebangkitan komunisme, serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Sebelumnya, pada akhir 2017, sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta tak hanya kelompok Muslim, semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalani proses hukum. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu, dari mana saja, ya harus diproses. Sebab itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu, pihak kepolisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di dunia maya. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Hoaks dan fitnah di dunia maya bukan hal sepele, dampaknya sangat besar. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap media dan pemerintah, lalu menimbulkan konflik sosial karena orang mudah terpancing emosi, serta mengikis nilai kemanusiaan karena orang lebih cepat menuduh daripada mencari kebenaran. Akibatnya, dunia digital yang seharusnya menjadi ruang belajar dari berbagai kebaikan malah jadi tempat menyebar kebencian. Maraknya kasus bullying. Lembaga Indonesia Data digital around the world. Hukum dan tanggung jawab. Ribuan warga memadati jalan desa Kaliwuluk, Kecamatan Pleret, Cirebon, Selasa siang. Ratusan warga dari berbagai daerah menjadi korban Yang berasal dari berbagai desa ini mendatangi acara syukuran setelah mendapat soal bagi-bagi uang sejumlah 20 juta rupiah. Saya telah meresmikan pinjaman berbasis online tanpa pengobatan Ida Daya. basis online tanpa bunga, tanpa agunan, Senin siang ratusan warga dari berbagai daerah tanpa cek checking serta syarat mudah. sekolah dasar dan 4 siswi seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas. Saudara, belum lama beredar postingan foto yang menyebut capres Salah seorang mahasiswi baru. capres Anies Baswedan mahasiswa berinisial RA telah diculik. Bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, informasi dari media sosial adanya di sebuah warung. Benarkah demikian? ditangkap tim reserse kriminal khusus Polda DIY akibat total populasi. Remaja transisi ke dewasa muda juga BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. 30 menit saya Dedi Mulyadi yang bertanggung jawab. Tetapi hatinya tidak. Yang digelar di kawasan tersebut. Banyaknya warga yang berdatangan dan beristirahat di masjid. Ancaman penjara paling lama 10 tahun. Mengapa banyak orang mudah percaya hoaks? Pertama, kurangnya literasi digital, belum terbiasa memeriksa kebenaran berita. Kedua, emosi lebih cepat dari logika. Kalau berita cocok dengan keyakinan kita, langsung percaya. Ketiga, tekanan sosial, ingin cepat menyebarkan supaya dianggap update. Padahal tanpa sadar kita bisa jadi bagian dari penyebar hoaks. Maka dari itu, kita harus lebih bijak sebelum klik tombol bagikan.
langkah cerdas melawan hoaks yang bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama, berhenti sejenak sebelum percaya. Jangan langsung sebar, pikir dulu apakah masuk akal. Kedua, periksa sumber berita. Pastikan berasal dari media resmi atau lembaga yang kredibel. Ketiga, cek fakta di situs resmi seperti turnbackhoax.id atau kominfo.go.id. Yang keempat, gunakan akal sehat dan empati. Jangan sebar berita yang bisa menyakiti orang lain. Yang kelima, sebarkan literasi digital. Ajak teman dan keluarga untuk sama-sama bijak bermedia sosial. Selain itu, kita juga perlu menjaga etika digital. Jangan mudah berkomentar kasar, jangan menyebar kebencian, dan selalu hormati perbedaan pendapat. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi setiap hari. Tapi apa semuanya benar? Berpikir kritis itu penting. Ini bukan soal jadi skeptis terus-menerus, tapi tentang memilah mana yang fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang bisa jadi hoax. Misalnya kamu lihat berita viral, sebelum langsung percaya, coba tanya diri kamu, siapa yang menulis ini? Apa sumbernya bisa dipercaya? Apakah judulnya terlalu provokatif? Sekarang banyak alat yang bisa bantu kamu cek fakta. Situs seperti Turnback Hoax atau Google Fact Check gampang diakses. Jadi, mulai lebih bijak. Jangan biarkan diri kita gampang terpengaruh. Berpikir kritis itu kunci supaya kita tidak terjebak dalam lautan informasi palsu. Jangan lupa, kebenaran itu tidak selalu datang dari yang paling viral. Mulai cek fakta sebelum share. Mari jadi generasi yang cerdas. Teman-teman, dunia maya adalah cerminan dunia nyata. Jika kita ingin lingkungan digital yang damai, kita harus mulai dari diri sendiri. Mari jadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan berempati. Jangan asal percaya, jangan asal sebar. Ingat, tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang benar itu viral. Yuk, bersama kita wujudkan dunia digital yang beretika dan manusiawi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.